juga ada ukurannya, ukurannya namanya resiko. Ini kita lihat. Jadi semua bisa diukur. Lalu dengan ukuran itu kita ngerti. Misalnya, oh merokok itu ternyata dia merupakan faktor determinan untuk cancer misalnya. Itu karena ada ukuran misalnya namanya resiko relatif dan lain-lain. Sekarang kita belajar basicnya dulu, ukuran-ukurannya itu. Oke, saya juga akan kaitkan materi ini dengan soal-soal ujian kompetensi dokter dan ujian UKMPPD. Jadi materi ini akan ada di ujian-ujian kompetensi para dokter. Bacaan utamanya ini ada satu buku elektronik yang nanti bisa akses, diterbitkan oleh WHO, udah agak lama 2006, tapi isinya masih relevan kalau kita lihat basicnya. Jadi pengertian misalnya tentang insidence itu apa, prevalensi itu apa, itu cukup saya kira baca bukunya Ruth Bonita dan Nigelhorn. Kalau ada juga tayangan di YouTube, saya cek di YouTube itu ada video-video pendek yang menarik. Salah satunya adalah ini, ya, epidemiologi studies and easy. Kalau kita akses yang ada secara mudah bisa belajar dari video. Oke, nah saya mulai dari sini. Jadi masalah kesehatan itu kalau disederhanakan ya, itu mungkin adalah konsep sakit kalau disederhanakan. Jadi berarti kalau ada sakit berarti ada juga sehat. Kita kenali dulu di definisinya. Sebetulnya definisi sehat itu enggak sederhana. Karena kalau sehat itu adalah keadaan di mana status fisik, mental, dan sosial itu lengkap, baik-baik aja. Jadi kalau kalian misalnya sehat, nggak ada penyakit, mental juga nggak ada problem, tapi nggak pernah bisa berteman dengan baik nih sama orang lain, itu berarti belum sepenuhnya sehat. Social well-being tadi. Jadi sebetulnya definisi sehat itu lebih dari sekedar nggak sakit. Cuman itu susah diukur, susah diukur. Sehingga di dalam epidemiologi, karena tadi ilmunya tentang ukuran besarnya problem kesehatan dan faktor risikonya, maka kemudian di epidemiologi menyederhanakan menjadi sehat itu ya nggak ada sakit. Tapi sebetulnya kita tahu bahwa lebih dari itu sebetulnya kondisi sehat. Jadi di epidemiologi ya konsepnya sehat sakit. Disease present dan disease absent. Ada penyakit sama sakit. Lalu kita juga harus ngerti kalau dikatakan ada sakit itu berarti ada ukuran cut off-nya. Jadi misalnya ya, demam gitu. Demam ada cut off-nya ya. Cut off-nya normalnya suhu tubuh berapa, di atas itu namanya demam. Nah, sama gitu. Hipertensi itu jadi sakit kan disease. Berarti harus ada cut off yang khususnya. Ya. Tekanan darah berapa disebut normal, hipertensi berapa. Gitu. Jadi selalu ada cut off. Nah, sekarang juga ada konsep lain yang kita harus tahu yang namanya population at risk, populasi berisiko. Jadi tadi ukuran berisiko misalnya ini ilustrasinya. Kita tahu kalau jadi kita semua ya, itu kan ada laki-laki perempuan. Tapi kalau bicara ukuran resiko maka population at risk-nya bukan total populasi. Population at risk adalah perempuan terutama umur 25 sampai 49.
dua, insidensi, prevalensi. Insidensi itu kalau yang insidensi, istilah insidensi, maka kita ada kata kuncinya kasus baru. Karena insidensi itu menunjukkan jumlah kasus baru suatu penyakit dibandingkan jumlah population at risk. Kasus baru gimana sih? Jadi ya, kasus baru itu ketika orang pertama kali didiagnosis itu yang dicatat sebagai kasus baru di dalam periode. Jadi misalnya seorang ketemu dia screening, misalnya ada CA Syafik kan di tahun 2024, maka si orang dengan CA Syafik yang ditemukan di tahun 2024 dia nggak lagi dihitung sebagai kasus baru di tahun 2025. Jadi kasus baru itu artinya case yang pertama kali ditemukan ya setelah diagnosis, pertama kali diagnosis. Nah, insidensi itu menggambarkan risiko menjadi sakit. Menjadi sakit itu artinya dari sehat dia jadi sakit. Ya, itu ukurannya insidensi. Dan dia terutama sangat berguna nih ukuran insidensi ini untuk menggambarkan penyakit yang sifatnya akut atau menular. Ya, kalau penularan itu ya kita tahu seberapa besar penularannya dari insidensinya gede apa enggak. Tapi kasus kronis juga penting juga untuk melihat seberapa banyak gitu ya perkembangan kasus baru. Nah, insidensi ini mengukurnya kan berarti ada sejumlah population at risk yang kemudian diikuti ya, untuk ditentukan ya setelah di follow up ya si population at risk ini berapa yang dia sakit untuk pertama kalinya ya. Terus dibagi dengan jumlah population at risk. Jadi dia secara diperoleh dari studi yang namanya studi cohort. Jadi suatu penelitian cohort. Penelitian cohort itu penelitian yang dia harus diikuti ya kasus atau mengikuti population at risk, populasi risiko. Populasi risiko artinya belum sakit ya, belum sakit. Dia mengikuti itu sampai kemudian ditentukan berapa setelah diikuti beberapa waktu berapa yang sakit. Yang sakit itu namanya insiden case, kasus insidensi. Jadi kasus baru. Jadi dia studi cohort. Dan insidensi ini juga menggambarkan sebab akibat. Nah, berbeda dengan prevalensi. Prevalensi itu kalau kita sebut prevalensi, kata kuncinya adalah seluruh kasus. Jadi kita hitung dari jumlah population at risk ya, pada waktu tertentu berapa sebetulnya yang sakit. Dia menggambarkan terutama bukan penyakit kronis. Jadi kalau penyakit kronis itu ukurannya bagusnya prevalensi ya, karena kita jadi bisa hitung juga bebannya seberapa besar ya pada RW karena kasusnya kronis. Jadi kalau di kita penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, kalau ada bacanya laporan itu pasti prevalensi. Kalau untuk berdosis dua-dua ini disebutnya prevalensi dan juga insidensi. Karena kepentingannya beda. Prevalensi untuk menunjukkan berapa banyak bukan kasusnya, sementara insidensi untuk menunjukkan seberapa besar penularannya. Nah, prevalensi ini diperoleh dari studi cross-sectional. Jadi ada ini ya perlu dibawahi insidensi itu dari cohort, prevalensi dari studi cross-sectional. Nah, ini rumusnya prevalensi
jumlah penyakit, jumlah orang dengan penyakit pada waktu tertentu, nggak peduli dia kasus yang tahun-lalu dari waktu sebelumnya, semuanya kalau masih sakit jadi jumlahnya dibagi jumlah orang pada population etnis pada waktu tertentu. Nah ini contoh ya, contoh data. Kalau Anda baca laporan WHO, laporan Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan di tingkat kabupaten, kota, selalu ada data prevalensi. Nah ini contoh dari bukunya Ruth Bonita. Jadi ini adalah prevalensi pada laki-laki, pada perempuan, pada usia yang sama gitu ya, age-nya sudah mempertimbangkan umurnya, maka prevalensinya sekian. Sudah mengandalkan variasi umur, ini prevalensinya untuk diabetes. Ya. Pada etnik grup China dibandingkan India, ya. Seperti ini yang angkanya. Lalu sekarang kita latihan ya untuk menginterpretasi. Kalau saya bertanya pada populasi laki-laki, sub etnis apa yang paling banyak menderita diabetes tipe 2? Jawabannya apa? Jawabannya pada populasi laki-laki, sub etnis apa yang paling banyak menderita diabetes mellitus tipe 2? Fiji, ya betul ya, Indian, ya. Jadi Indian yang ada di Fiji pedesaan. Etnis Chinese India itu mana ada India karena memang samanya mobilitasnya di seluruh dunia. Jadi kalau dilihat Indian origin yang ada di Fiji di pedesaan, dia prevalensi diabetes paling tinggi di antara sub etnis yang. Kalau ada pertanyaan ini pada populasi perempuan, sub etnis apa yang paling banyak menderita diabetes? Contohnya adalah wanita yang asalnya dari India, yang tinggal di jadi prevalensi itu menunjukkan banyaknya dari kasus, dari beban kasus itu prevalensi. Nah sekarang supaya kalian mencicipi dulu soal UKMPP, ujian kompetensi. Pada suatu wilayah diketahui jumlah karyawan laki-laki yang menderita HIV pada 1 Januari 2014 adalah sebanyak 50 dari 1.000 orang. Pada tanggal 1 Januari 2015 didapatkan angka HIV 62 kasus dari 1.000 orang, termasuk 50 orang yang sudah dideteksi di tahun sebelumnya. Pertanyaannya, berapa prevalensi HIV pada tanggal 1 Januari 2015? Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 62 per 1.000. Kalau soalnya saya ganti, berapa insidensi HIV pada tanggal 1 Januari 2015? Jawabannya adalah 12 per 1.000. Bisa bedain antara prevalensi dan insidensi. Ya, insidensi adalah kasus baru, prevalensi adalah
50 ya, tahun 2014 itu 50 prevalensinya, 2015 62. Tadi kan meningkat ya prevalensinya. Apa artinya? Bukan berarti pasti kasusnya tambah banyak ini seperti ini, tidak selalu ya. Ini penting ya pemahaman ini ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi. Kalau pembina ini prevalensi tadi ada pembilang, ada penyebab. Pembilangnya adalah jumlah seluruh kasus, penyebabnya adalah jumlah populasi. Jadi kalau kita punya angka prevalensi naik, itu karena apa? Karena perubahan di pembilang prevalensi, atau penyebabnya yang tambah kecil. Nah itu logikanya. Karena apa? Karena ini satu, kalau penyakitnya itu durasi sakitnya tambah panjang, berarti dia mengubah jumlah pembilangnya, ya kan? Jumlah pembilangnya meningkat. Nah, case-nya begitu terus, padahal dia nggak sembuh-sembuh tuh, sakit terus, ini masih kehitung di dalam prevalensi. Yang kedua adalah ya sepanjang pasien masih ada terus sakit gitu ya, tidak meninggal juga gitu, ya sakit aja. Ini prolongation of life, patient without cure, nggak sembuh, dia mengubah pembilang. Atau yang tadi increase in new cases, ada kasus baru yang nambah. Jadi kalau insidensinya naik, prevalensinya gitu. Atau ini perubahan di penyebabnya, adanya ini masih perubahan di pembilang, integration of cases. Jadi karena prevalensi itu dihitung untuk populasi tertentu, wilayah tertentu, durasi periode tertentu. Jadi kalau ada kasus yang masuk ke wilayah itu sakit, jadi tambah prevalensi. Ini penting ya pengertian itu, terutama kalau kita memahami prevalensi di lintas batas. Yang saya tahun lalu ada proyek penelitian di perbatasan Indonesia dan Malaysia, karena ada di lintas batas. Wah ini jadi penting banget ya untuk menghitung prevalensi. Karena apa? Kalau ada kasus baru, harus dicek ini kasusnya dari mana sebenarnya asalnya, penularannya di mana, itu sampai seperti itu. Kasus varian harus dicek, penularannya di mana. Kalau ada penularan, istilahnya kalau ada indigenous cases, jadi penularannya di misalnya di Indonesia
Ya jelas kan kalau improve diagnostik hasil tentu akan naik kasusnya. Dan dia akan turun sebaliknya kalau misalnya dengan teknologi pengobatan yang lebih baik, durasi sakit bisa dipendekkan. Sekarang misalnya untuk TB ya, itu kita punya regimen jangka pendek sekali. Ya, meskipun masih dalam tahap trial ya, gitu ya. Yang sekarang kan standarnya 6 bulan. Sekarang ada regimen jangka pendek 2 bulan. Nah kalau 2 bulan kasus TB bisa ditreatment selesai semua, maka tentu turun dari prevalensi karena turunnya durasi. Juga bisa karena case fatality rate yang tinggi. Case fatality rate itu adalah tingkat kematian dari yang sakit. Ya, kalau banyak yang meninggal ya turunlah prevalensinya. Jadi bukan karena selalu baik juga ya program yang berhasil, enggak. Tapi kalau case fatality naik ya turun prevalensi. Kemudian ada penurunan kasus baru, koinsidensi, integrasi. Integrasi orang yang sehat. Jadi orang sehat yang masuk itu berarti penambah population active. Terus outmigration kasus. Jadi tadi mengubah pembilangnya. Terus yang terakhir perbaikan dari kesembuhan, rate angka kesembuhan. Itu ini akan oke ya, sampai di sini jelas semuanya prevalensi. Ada pertanyaan dulu sebelum saya pindah ke incidence. Oke, kalau nggak ada saya lanjut incidence. Incidence adalah jumlah kasus baru dibagi jumlah population at risk pada periode tertentu. Ini didapatkan dari penelitian kohort. Penelitian kohort itu adalah populasi yang diawali disease free, ya, nggak ada yang sakit, terus diobservasi, jadi semuanya population at risk. Lalu diamati ya, dalam periode tertentu, kemudian ditentukan berapa jumlah kasus baru yang muncul, dibagi jumlah dari population at risk yang diikuti. Jadi ada istilah insidensi, ada istilah insidensi kumulatif insiden. Sebetulnya kalau kita bilang insidensi, biasanya insidensi kumulatif. Berarti ada insidensi yang lain. Ada namanya point insidensi. Bedanya ada pada ini penyebutnya. Jadi kalau insidensi kumulatif atau kumulatif insidence adalah jumlah kasus baru dibagi jumlah population risk pada awal periode observasi. Itu namanya kumulatif insidence. Di UKMPP ada soal kayak gitu. Pada suatu wilayah dan puskesmas terjadi 5 kasus campak. Diketahui ada 400.000 dan 200 balita di wilayah tersebut. Cakupan imunisasi campaknya 60%. Diketahui 30 balita sudah pernah terkena campak. Pertanyaannya, berapa angka insidensi campak? Berarti caranya kayak gimana? Cara kerjanya adalah kasus baru ini berapa? 5. Oke. Population at risk-nya berapa? Population at risk-nya adalah kalau ini populasi insidensi, jawabannya adalah 5 per 200. Nah, ada kalimat ini. Ini ya soalnya kadang-kadang soal UKMPPD itu
ya, di awal tuh dia sudah dari 200 itu udah ada 30 yang kena campak sendiri. Kalau dia di awal kumulatif insidennya sebenarnya yang lebih benar jawabannya adalah 5/170. Jadi 30 juga gitu karena dia bukan population. Cuman kalau opsinya kayak begini, nanti kalau kalian buka NPD, oh ini 5/200 gitu. Kalau ada opsi yang lain yang lebih tepat adalah 5/170. Oke, nah sekarang saya tambahin ya ukuran risiko yang lain yang namanya case fatality rate. Ini case fatality rate tadi saya sudah sampaikan jumlah kematian karena diagnosis tertentu dibagi jumlah yang sakit karena diagnosis itu pada periode yang sama. Ini juga soal KFPD. Suatu survei mendeteksi penyakit tinggi di kecamatan A, jumlah penduduknya 200.000. Pada survei tersebut ditemukan 20 penderita TB baru, ya, terdiri dari 12 penderita lama, 8 baru. Terus kematian keseluruhan 100, 5 orang meninggal karena TB. Berapa nilai case fatality rate? Berarti yang meninggal karena TB berapa? 5 dibagi berapa jumlah pasien TB? 20. Jadi jawabannya 5/20 kali 100%. Nah tadi saya sampaikan ada kaitan antara prevalensi dan insidensi. Jadi kalau insidensinya ya insidensi dikalikan rata-rata durasi penyakit itu prevalensi. Jadi kalau insidensinya naik ya prevalensinya naik kalau lihat naik. Kalau durasinya ini naik ya, orang lebih lama sakitnya dia juga akan menyebabkan prevalensinya. Nah ini ada ilustrasi. Ini adalah tahun follow up. Jadi ada ini ya ada 7 orang yang diobservasi di awal. Ini kalian bisa menghitung kalau bisa memahami insidensi dan prevalensi. Jadi ini contoh studi cohort 7 orang. Cohort 7 orang. Orang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6 diamati selama 7 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kalau di total ini yang disebut dengan total waktu di bawah observasi dalam tahun. Orang pertama waktu observasinya 7, orang kedua 7, orang ketiga itu waktu observasinya dia masih dianggap population at risk cuma 2 tahun karena apa? 2 tahun karena sebenarnya dia sakit. Jadi dia sakit itu dia keluar ya, nggak dihitung di dalam population at risk. Orang keempat ini waktu observasinya 7, orang kelima waktu observasinya 3. Kenapa? Karena habis itu lost to follow up sampai akhir observasi nggak tahu kemana. Terus orang keenam 2 waktu observasinya. Ini harusnya 5 ini sama. Waktu observasinya 5. Nah jadi kalau ditanya insidensi, kalau ada insidensi itu bisa metodenya sebenarnya waktunya ikut istilahnya person time. Ini time-nya kan year, jadi person years. Jadi ini di total waktu observasinya yang free of disease tadi misalnya 33, insidensinya berapa gitu? Insidensinya yang sakit kan 3 atau 23. Jadi 3 dibagi kok 33 dan 33 itu kan person time ya, bukan person aja tapi person time. Kalau insidensi kumulatif nah itu baru jumlah orangnya aja. Kalau insidensi saja sebetulnya hitungannya population average itu adalah person time.
mortalitas itu juga kita ya merupakan ukuran yang diukur ya, setiap negara ukur ya kematian. Makanya kalau di kita di masyarakat kalau ada yang meninggal itu selalu dilaporkan ke mereka ke puskesmas. Puskesmas selalu punya laporannya atau rumah sakit. Rumah sakit nanti akan melaporkan ke dinas kesehatan karena dia akan dicatat. Ini ya harus dicatat. Termasuk apa yang menjadi sebab. Kalau meninggal di rumah atau di tempat yang mungkin bukan fasilitas kesehatan gimana? Ya tetap harus diperkirakan sebab kematian. Jadi seringkali dilakukan sebagai tracking gitu ya, ini kurang lebih penyebab kematiannya apa? Itu disebut dengan proses verbal autopsy. Ini bukan autopsy yang sebenarnya, karena ditanyain gitu, misalnya kalau ada kematian ibu hamil, itu ya ditanyain ke keluarganya tentang riwayat sakitnya dan sebagainya, itu verbal autopsy. Ada instrumennya secara standar kita gunakan mereka. Nah sekarang yang ukuran-ukuran yang terkait dengan kematian ada macam-macam. Ada yang pertama cruise mortality rate, ya. Jumlah kematian dalam periode tertentu dibagi jumlah person at risk. Jadi sama ya tadi orang population at risk atau population person at risk. Atau juga bisa dispesifikkan menurut umum, ya. Atau dispesifikkan kalau umur itu bisa berarti beberapa ukuran yang penting adalah infant mortality rate. Infant itu bayi, umurnya kalau ukuran dari 1 tahun. Atau angka kematian ibu, ini juga sesuatu yang diukur juga. Kalau maternal mortality ratio atau angka kematian ibu berarti kematian itu terjadi pada ibu yang pada masa kehamilan, persalinan dan nifas. Nah ini contoh dari soal karakteristik tentang infant mortality rate. Pertanyaannya berapa angka kematian bayi? Datanya di sini ada 5 kasus kematian neonatus, 2 kasus. Oh yang bayi 5 kasus, neonatus 2 kasus, anak 1 5 tahun 5 kasus, kelahiran mati 20 kasus, kelahiran hidup 1. Angka kematian bayi berapa? Ke sini. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian anak usia maksimal 1 tahun kurang 1 hari, less than 1 year, dibagi jumlah kelahiran hidup. Berarti kalau di sini pertanyaannya infant mortality rate atau angka kematian bayi, berarti berapa? 5 per 1000. 5 per 1000 itu kelahiran hidup 1000. Kalau pertanyaannya angka kematian yang ratus, siapa yang berapa? 2%. Kalau ini saya ubah, ini jumlah kelahiran kan? Hidupnya saya delete, kata hidupnya saya delete. Kalau ditanya infant mortality rate, jawabnya berapa? 5 per 980. Karena kan 1000 itu yang lahir, gitu ya. Tapi saat kelahiran ada kematian ada 20, jadi yang lahir hidup. Ada lagi soal ASOP itu. Angka kematian neonatus pertanyaannya. Ini kelahirannya 100, 20 diantaranya lahir mati. Berarti lahir hidupnya berapa? 20.
Oke, sekarang ini. Sekarang kita belajar lagi ukuran resiko terkait adanya risk difference. Judulnya yang gampang dulu. Relatif risk atau risiko relatif. Ya, ini ada penelitian kohort. Ya, penelitian kohort itu kan melakukan observasi pada population etis. Di awal nggak ada yang sakit, cuma bedanya dia di faktor risiko yang terpapar. Ada yang merokok, ada yang merokok tapi dan berhenti, ada yang nggak pernah merokok. Jadi jumlah stroke, kasus stroke pada mereka ini person use yang total. Jadi insidensinya berarti untuk never smoke 70 dibagi ini. Insidensi stroke pada ex-smoker berarti 65. Pada smoker 139 hasilnya total hasilnya. Jadi resiko relatif adalah perbandingan insidensi pada kelompok yang terpapar dibagi insidensi pada populasi yang tidak terpapar. Jadi yang tidak terpapar yang never smoke. Jadi kita bisa hitung risiko relatif pada ex-smoker dibandingkan never smoke, atau risiko relatif pada smoker dibandingkan pada yang never smoke. Jadi RR untuk smoker adalah 49,6 dibagi 17,7 2,5. Artinya interpretasinya peluang smoker untuk menderita stroke adalah 2,8 kali lebih besar dibanding never smoke. Pembandingan adalah yang tidak terpapar. Kemudian risiko relatif pada ex-smoker adalah 27,9 dibagi 17,7. Ya. Jadi interpretasinya adalah peluang ex-smoker untuk menderita stroke adalah 1,6 kali lebih besar dibandingkan never. Ini contoh soal juga ini. Jawabannya berapa? Relatif risk. Yang kelompok yang terpapar ada berapa dulu? Terpapar? Berarti yang minum susu kemasan totalnya ada 80. Yang terpapar 80. Yang nggak terpapar berarti 220. Berapa insidensi pada kelompok yang terpapar? Berarti 50 dan 50 lah. Yang sakit pada yang kelompok terpapar 50. Dari berapa? 80. Jadi insidensi pada kelompok yang terpapar 50 per 80. Insidensi pada kelompok tidak terpapar berarti berapa? 100 dibagi 220. Berarti risiko relatifnya berapa? 50 per 80 dibagi 100 per 20. Ya. Nah, ada lagi ya, ukuran yang lain, tapi ini jarang muncul kalau di UKM. Kalau risiko relatif sering. Namanya risk difference, perbedaan risiko. Perbedaan risiko itu adalah sebenarnya selisih. Ya, selisih antara insidensi pada kelompok terpapar dengan yang tidak terpapar. 3 kali lagi. Itu risk difference, bukan risk ratio. Kalau tadi atau relatif ratio itu dibagi. Kalau risk difference itu dikurangi. Terus ada lagi ukuran resiko namanya attributable fraction. Adalah apa? Risk difference
juga berapa sih sumbangan sebenarnya gitu. Jadi paparan itu terhadap kejadian sakitnya itu sekitar 60%. Lalu ini ada lagi juga population attributable risk. Insidensi pada total populasi dikurangi insidensi pada kelompok tidak. Kalau tadi attributable risk di sini risk difference pada kelompok terpapar dikurangi. Kalau population attributable risk adalah risk difference selisihnya insidensi pada total populasi dengan insidensi pada populasi yang tidak terpapar dibagi insidensi pada total populasi. Ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan sebetulnya berapa itu berapa besar gitu ya insidensi pada total populasi itu betul-betul disumbangkan sampai di sini ada pertanyaan. Odds ratio. Odds ratio adalah risiko ukuran risiko yang kita bisa hitung dari penelitian kasus kontrol. Penelitian kasus kontrol itu bukan penelitian yang pembuktiannya terbalik. Jadi mulainya dengan memilih kasus dan memilih kontrol. Kasus itu orang yang penyakitnya, kontrol itu orang yang tanpa penyakitnya. Kemudian dilihat peluang untuk adanya paparan. Jadi ukurannya dari penelitian kasus kontrol adalah odds. Jadi sebetulnya kita bisa menghitung odds. Odds itu peluang adanya, kalau di case kontrol berarti peluang adanya faktor resiko atau peluang adanya paparan dibagi ada paparan pada kelompok kasus. Jadi ada odds kontrol, jadi ada odds pada kelompok kasus dan odds pada kelompok kontrol. Kalau dibagi di rasiokan namanya odds ratio. Jadi odds paparan pada orang sakit dibagi odds paparan pada orang yang sehat. Ini contoh soal UKM PPD yang Indonesia. Ini pertanyaannya hubungan kausal penelitiannya pakai apa gitu? Jadi kita harus ngerti. Ini penelitian kasus kontrol. Tahunnya dari mana? Kita dari 100 sampel peneliti membagi 2 kelompok pasien di efek kontrol dan pasien tidak terkontrol. Jadi penelitian itu mulai dari outcome, bukan dari paparan. Kalau materinya mengikuti dia follow up orang-orang yang free from disease itu di awal, tapi dia bervariasi dalam hal paparan yang diikuti untuk dilihat peluang sakitnya. Kalau ini yang dilihat adalah peluang adanya paparan, peluang adanya faktor resiko. Faktor resikonya di sini yang diukur adalah kontrauma. Jadi hubungan kausal apa? Nah, kalau penelitian yang cross sectional, tadi ada kenal itu kan, ukuran resiko itu namanya prevalence risk. Jadi membandingkan prevalensi pada kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Ini ya, jadi prevalence risk atau prevalence ratio lebih tepat. Ini pada penelitian cross sectional. Ini ada soal lagi di UKM PPD kayak ini. Ini keto ya, pada studi kasus kontrol ada 100 orang kasus dan 100 orang kontrol. Dari 100 orang kasus 60 ada riwayat terkena dia. Jadi odds kasus berapa? Pertanyaannya odds kasus berapa? Odds itu istilah untuk menentukan peluang adanya paparan bagi peluang nggak ada paparan.
Posisi rokok itu berapa? 40 sampai 60. Kok ratio-nya 60/40 dibagi 40/60. Cuma ketika interpretasinya enggak sama dengan risiko relatif. Ya, hati-hati menginterpretasi ratio. Karena sebenarnya ratio itu bukan peluang sakit, tapi peluang papar. Peluang papar adalah kemungkinan. Jadi bisa diinterpretasi sebagai peluang adanya riwayat ibu pada orang yang menderita